Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa tools yang jarang dipakai oleh pengguna Microsoft Office Word, tapi padahal manfaatnya besar banget. Yang pertama adalah clipboard. Clipboard itu adalah papan untuk menampung data yang sudah kita copy. Ya, misalnya kita ingin mengcopy banyak tulisan, tapi kita ingin simpan dulu. Bayangkan kalau ada ribuan data, kita harus bolak-balik ke beberapa file. Nah, ini bisa menampung bukan hanya dari Microsoft Office Word, tapi juga bisa dari Excel atau dari aplikasi apapun. Ya, contohnya seperti ini. Kita klik, copy, atau bisa copy ke sini ya. Klik lagi, copy lagi, klik 2 kali lagi, copy lagi. Nah, ini kita bisa berlakukan untuk berbagai tulisan dan bisa dipaste tergantung kita suka yang mau mana dulu yang mau kita paste. Bisa teh dulu, kemudian minuman dulu, baru makanan, atau bahkan bisa tiga-tiganya sekaligus paste all di sini ya. Nah, ini bisa tiga-tiganya, jadi teman-teman bisa langsung paste semua, atau kalau sudah tidak dipakai tinggal di clear all saja, hilang. Ini maksimal 24 kali mengcopy ya, apapun bisa satu file di copy, itu bisa hitungannya satu kali mengcopy. Yang kedua yaitu adalah pada bagian ini, yang bagian page-nya ini. Nah, ketika di page ini kita akan berpindah halaman tanpa perlu kita mengetik enter ya. Kalau kita harus pindah halaman tapi enter-enternya banyak, nah ini kan butuh waktu ya, butuh waktu. Tuh, lebih baik kita gunakan di layout break page gitu, nanti dia akan menambahnya. Bisa lihat di sini ada 4 ya. Dan cara cepatnya juga itu menggunakan Ctrl Enter ya. Lihat ini bisa menambah ya, Ctrl Enter terus begitu. Ini bisa dilakukan berkali-kali. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah style. Style ini fungsinya banyak sekali, bukan hanya untuk memberi daftar isi, bukan hanya itu saja. Contohnya ingin membuat tulisan Al-Quran. Al-Quran itu kan biasanya ratanya di kanan begitu ya, tulisannya Arab gitu. Nah, itu kan bisa diatur sebetulnya dengan cara pernah saya jelaskan di video yang sebelumnya ini. Coba ya kita lihat caranya. Nah, ini di sini bisa di new style, atau juga, yang ada juga bisa kita edit sebetulnya bisa, tapi new style sajalah. Misalnya kita kasih nama Arab, misalnya Arial, kemudian karena biasanya tidak terlalu renggang, dirapatkan saja, kemudian agak besar hurufnya 18. Nah, coba kita lihat di bagian paragrafnya. Justify tetap kita rapikan, kita buat ratakan kiri. Nah, ini bagian Arab ada ya. Bagi contoh aja, misalnya kita ingin mengetik bahasa Arab, klik 2 kali, kemudian klik bagian ini. Nah, ini masih ada di rata kiri ya posisinya. Nah, kita ubah di bagian ini. Nah, like to live ini untuk memindahkan posisinya. Ya, jadi perhatikan di bagian ini. Ya, ini kan untuk awal tulisan ya. Rulernya juga sudah berubah. Yang tadinya harusnya di kanan berubah menjadi dari kiri ke kanan, berubah menjadi dari kanan ke kiri. Nah, seperti ini. Ya. Ini jarang digunakan. Ini bisa digunakan untuk berbagai jenis yang lain. Misalnya kalau ada bahasa asing, itu juga bisa kita setting di stylenya. Kemudian kalau ingin paragrafnya ingin menjorok ke dalam, juga bisa kita setting. Yang keempat adalah shortcut key. Shortcut key itu apa? Shortcut itu adalah perpaduan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, dan bisa menjadi penyingkat kliknya. Itu kita bisa singkat dengan cara mengaktifkan shortcut key itu. Shortcut key, nah nggak tahu lah istilahnya apa.
Nah, ini si heading satunya ini kita setting. Kalau nyeting ini udah kemarin, kita tinggal lihat saja di sini, ada di sini ya. Untuk mengaktifkannya bisa kita klik format shortcut key atau shortcut key. Nah, ini pencet tombol ALT kemudian angka 1. Nah, oke ya. Klik assign, kemudian close, kemudian oke. Nah, ini kita akan coba klik tekan tombol ALT dan angka 1. Nah, ini ya, dia akan berubah otomatis menjadi heading 1 dan pendahuluan hurufnya mengikuti format, serta di bagian sini di navigation pendahuluannya sudah muncul. Nah, ini bisa berlaku untuk heading 2 dan heading-heading yang lain. Normal juga, Arab ini tadi juga bisa. Nah, ini untuk shortcut key. Nah, yang kelima adalah, nah ini kan biasanya kalau seperti ini kita akan ubah secara manual. Kalau begini kita ubah menjadi besar, ini kan capek ya. Nah, maka ada caranya yang lebih cepat, yaitu dengan ini ada di sini nih, Cengkes namanya. Cengkes ini bisa dipilih, bisa besar semua, bisa huruf pertama di kata pertama saja yang kapital, bisa sebaliknya, ini kecil depannya, yang belakangnya besar, atau kecil semua. Dan biasanya yang kita gunakan adalah ini ya, ini. Dan yang cara cepat yang lain bisa menggunakan tombol tekan shift dan F3. Nah, ini bisa diklik. Ini dia yang jarang kita gunakan. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.